Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh Bapak Ibu guru PNSD dan Bapak Ibu P3K. Kali ini saya akan update terkait dengan syarat dan periode kepala sekolah terbaru berdasarkan peraturan Kemendikbud yang sudah dirilis di akhir Desember. Jadi ada perubahan mendasar Bapak Ibu sekalian ya. Ini terkhusus bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi kepala sekolah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan perubahan syarat menjadi kepala sekolah seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di 30 Desember 2021 kemarin Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud sudah mengeluarkan surat keputusan tentang syarat dan regulasi menjadi kepala sekolah. Jadi ini adalah surat pengantarnya ya, penyampaian salinan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang terhormat disebutkan di sini ini adalah semua yang ada kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu sekalian, dimulai dari Direktur Jenderal hingga Gubernur, Wali Kota, Bupati, serta Kepala Dinas. Nah, isi surat pengantarannya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan peraturan menteri tersebut untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi ini ditandatangani oleh Bu Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum, salinan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Hal mana ini yang perlu kita lihat, kalau ini barangkali dasar hukumnya saja. Syarat menjadi kepala sekolah sesuai dengan peraturan Permendikbud ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan di sini. Satu, guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan. A. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana. Ini memang tidak ada berubah. B. Memiliki sertifikat pendidik. Jadi harus memiliki sertifikat pendidik. Ini memang sudah keharusan ya. Namun tambahannya adalah ini ya, terjadi perubahan dari sebelumnya, memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat ini menyebabkan tidak semua guru itu berkesempatan bisa menjadi kepala sekolah. Walaupun nanti di akhir bisa kita lihat ada pengecualian sedikit. Lalu D, ini perubahan mendasar juga di tahun 2022 ini, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS. Jadi peraturan baru ini ya menurunkan pangkat kepala sekolah satu tingkat Bapak Ibu sekalian. Bila sebelumnya minimal 3C, di peraturan baru ini sudah boleh bagi Bapak Ibu yang golongannya 3B dan ikut sebagai guru penggerak. Lalu syarat yang lain ini adalah memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini adalah untuk jenjang jabatan 10 ya, untuk guru P3K. Dengan ini maka guru P3K resmi bisa menjadi kepala sekolah. Lalu F, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir ya. Kemudian ini tambahan lainnya, G, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan atau komunitas pendidikan, sehat jasmani dan rohani. Ini tambahannya, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat, lalu tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau pernah menjadi narapidana, dan batasan usianya dibatasi oleh pemerintah berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Jadi dengan ini maka kalau Bapak Ibu usianya 56 tahun berkesempatan menjadi kepala sekolah itu 1 periode. Di ayat keduanya disebutkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf D, dan huruf E dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Ini pengecualiannya. Lalu mekanismenya, ini adalah mekanismenya ya di pasal 3.
Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh A. Pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Lalu B. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Ini khusus yayasan ya. Lalu nomor 2, pengangkatan calon kepala sekolah sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Jadi ada pertimbangannya. Kemudian ayat ketiga, tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah terdiri atas. Jadi ini adalah elemen di pemerintahan, ya, Pemda, Sekda, kemudian Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan pengawas sekolah. Yang keempat, nih, tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Untuk yang kelima, tim pertimbangan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ya, itu barangkali adalah aturan tambahannya. Ini pengecualiannya disebutkan di pasal 4. Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan atau sertifikat guru penggerak. Jadi ini adalah pengecualian yang saya sebutkan tadi. Di ayat kedua, penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Ketiga, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf C dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi, Bapak Ibu bisa jadi kepala sekolah apabila hingga saat tertentu di daerah tersebut tidak ada guru penggeraknya. Kalau ada, maka yang berhak paling utama adalah guru penggerak. Di pasal 5-nya tambahannya, dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai kewenangannya. Jadi di pasal 5 ini dimungkinkan ya antar daerah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di daerah A bisa menjadi kepala sekolah dengan adanya koordinasi antar daerah. Ini barangkali suatu terobosan baru ya. Lalu di jangka waktu penugasan di bab 4 Bapak Ibu sekalian, jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Di sini ada perubahan total, hal mana di ayat 1 jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 periode dalam jangka waktu 16 tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi dengan aturan terbaru ini Bapak Ibu sekalian yang usianya barangkali sudah 44 tahun, Bapak Ibu berpotensi menjadi kepala sekolah hingga pensiun. Di ayat kedua, penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 masa periode dengan jangka waktu 8 tahun. Jadi di satu sekolah, kepala sekolah itu hanya bisa menjabat 2 periode atau 8 tahun ya. Ini aturannya. Lalu yang ketiga, dalam hal guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah belum mencapai batas waktu 4 periode dapat diberikan penugasan kembali sebagai kepala sekolah sampai batas waktu 4 periode. Ini di ayat keempat, penugasan kembali sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memperhitungkan waktu penugasan sebagai kepala sekolah yang telah dilaksanakan. Jadi dengan aturan baru ini ya jabatan kepala sekolah sebelumnya juga tetap diperhitungkan. Lalu di bab ke-10 pemberhentian kepala sekolah, ini syaratnya perlu juga barangkali. Kepala sekolah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Ayat kedua, kepala sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena mencapai batas usia pensiun, telah berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah, jadi sudah melaksanakan tugas 16 tahun sebagai kepala sekolah. Melakukan pelanggaran disiplin, diangkat pada jabatan lain ya, tidak melaksanakan tugas selama 6 bulan, dikenai sanksi pidana. Kemudian G, hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja rendah di bawah baik ya kan. Melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut, menjadi anggota partai politik dan menduduki jabatan negara. Lalu ayat ketiga, kepala sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, huruf G dan huruf A kembali melaksanakan tugas sebagai guru.
Pemberhentian kepala sekolah dilakukan oleh pejabat pembina dan pejabat yang berwenang untuk kepala sekolah pada sekolah internasional. Lalu ketentuan peralihan ini tambahannya ya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat serta kepala sekolah pada SILN yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir. Lalu B, pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf A diperhitungkan sejak penugasan pertama sekali sebagai kepala sekolah, dan C, guru yang telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Lalu pasal 28-nya ini untuk sekolah internasional ya. Di ketentuan penutupnya disebutkan ketentuan penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam peraturan menteri ini tidak berlaku bagi penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan kerjasama. Ini pengecualian. Lalu pasal 30-nya, pada saat peraturan ini mulai berlaku, A, petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini. Lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dinyatakan tidak berlaku. Ini adalah apabila memang sudah bertentangan. Permendikbud ini ditetapkan di Jakarta 17 Desember oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Anwar Makarim. Jadi inilah regulasi Bapak Ibu sekalian ya untuk menjadi kepala sekolah sejak tahun 2022 ke depan. Ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti guru penggerak, ini tentu adalah kesempatan yang baik untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan sehingga tampaklah hasilnya nanti ya dalam hal kemajuan pendidikan di Indonesia. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.